Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 11, mata kuliah kepemimpinan. Perkenalkan nama saya sendiri Teguh Afandi. Rekan saya Rian Riangga, M. Putra Alfarabi, Bambang Hadi Saputra, dan Bang Ferry Supriyata. Kita akan memperkenalkan judul kita dari otoriter ke demokratis, gaya kepemimpinan yang dibutuhkan organisasi modern. Latar belakang. Saat ini dunia kerja banyak berubah karena kemajuan teknologi, sistem kerja jarak jauh, dan cara berpikir generasi muda yang berbeda-beda gaya. Berbeda-beda gaya kepemimpinan yang kaku dan otoriter mulai tidak cocok lagi. Oleh karena itu, organisasi butuh pemimpin yang bisa menyesuaikan diri, terbuka terhadap perubahan, dan melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan dan karakteristik. Otoriter, pemimpin memegang kendali penuh, memberikan instruksi secara langsung, dan jarang melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Komunikasi bersifat satu arah dari atasan ke bawahan. Demokratis, pemimpin mendorong partisipasi tim, terbuka terhadap masukan, dan keputusan diambil bersama. Komunikasi berlangsung dua arah sehingga tercipta kerja yang lebih baik. Mengapa gaya otoriter mulai ditinggalkan? Yang pertama, 1. Tidak sesuai dengan karakter generasi muda yang lebih menghargai kebebasan dan partisipasi. Yang kedua, menghambat kreativitas dan inovasi karena semua keputusan hanya dari atasan. Ketiga, komunikasi satu arah membuat karyawan merasa tidak dihargai. Yang keempat, kurang efektif dalam membangun kerjasama tim dan kepercayaan. Yang kelima, dunia kerja modern menuntut fleksibilitas dan adaptasi yang sulit tercapai dengan gaya otoriter. Dan yang keenam, menurunkan motivasi dan keterlibatan karyawan dalam jangka panjang. Alasan kenapa transformasi ke demokratis. Pertama, mendorong partisipasi aktif. Jadi, karyawan merasa lebih dihargai karena dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Kayak seperti lingkungan kerja yang terbuka, membuat karyawan lebih bersemangat lagi. Yang ketiga, membuka ruang komunikasi dua arah. Jadi misalkan gini, pemimpin dan tim dapat saling memberi masukan secara terbuka. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Seperti kayak misalkan ide-ide baru lebih mudah dimuncul karena semua orang bisa berkontribusi. Yang kelima, membangun kepercayaan dan kerjasama tim. Misalkan hubungan antara pemimpin dan anggota itu menjadi lebih kuat. Yang keenam, lebih adaptif terhadap perubahan. Jadi gaya demokratis itu lebih fleksibel dan responsif dalam menghadapi tantangan baru. Manfaat kepemimpinan demokratis. Berikut manfaat kepemimpinan demokratis dalam bentuk poin-poin. 1. Meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki anggota tim. 2. Memperkuat komunikasi yang terbuka dan dua arah. 3. Mendorong ide-ide kreatif dan solusi inovatif dari berbagai pihak. 4. Membangun suasana kerja yang harmonis, kolaboratif.
5. Membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dengan masukan beragam. 6. Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Memperkuat hubungan saling percaya antara pemimpin dan tim. 7. Memudahkan adaptasi terhadap perubahan dan tantangan baru. Contoh studi kasusnya ada di PT Maju Bersama, adalah perusahaan manufaktur yang selama ini menggunakan gaya kepemimpinan otoriter. Manajer memberikan perintah langsung tanpa banyak diskusi dan komunikasi hanya dari atas ke bawah. Masalah yang dihadapi, yang pertama, karyawan merasa tidak dihargai dan kurang termotivasi. Yang kedua, kreativitas dan inisiatif menurun. Banyak ide bagus tapi tidak tersampaikan. 3. Turnover karyawan meningkat karena rasa tidak puas. Yang keempat, sulit beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Berikut ada contoh studi kasus yang lain. Langkah transformasi. Manajemen mulai mengajak karyawan berdiskusi dalam rapat rutin. Pengambilan keputusan dilakukan bersama dengan memasukkan dari berbagai divisi. Komunikasi dibuat dua arah agar semua suara terdengar. Pemimpin memberikan ruang bagi karyawan untuk berinovasi dan mengambil inisiatif. Hasil yang didapatkan dari langkah transformasi berikut: motivasi dan kepuasan kerja yang meningkat, ide-ide kreatif dan solusi inovatif lebih banyak muncul, kerjasama tim menjadi lebih solid dan efektif, perusahaan lebih cepat beradaptasi dengan perubahan bisnis. Langkah beralih ke kepemimpinan demokratis. Yang pertama itu membangun komunikasi terbuka, misalnya ajak tim berdiskusi secara rutin dan dengarkan pendapat mereka dengan baik. Selanjutnya ada libatkan tim dalam pengambilan keputusan, misalnya dengan berikan ruang bagi anggota tim untuk memberikan masukan dan ikut menentukan arah. Selanjutnya berikan kepercayaan dan tanggung jawab, contohnya seperti serahkan tugas dengan kejelasan dan beri kebebasan dalam pelaksanaannya. Kemudian dorong kolaborasi dan kerjasama, misalnya memfasilitasi kerja tim dan saling membantu antar anggota. Kemudian ada kembangkan budaya feedback, yaitu terima kritik dan saran sebagai alat untuk perbaikan bersama. Dan kemudian ada tingkatkan kemampuan kepemimpinan dengan cara mempelajari keterampilan komunikasi, empati, dan manajemen konflik. Yang terakhir ada memberikan penghargaan dan apresiasi, misalnya dengan menghargai kontribusi setiap anggota tim untuk memotivasi mereka. Kesimpulan, gaya kepemimpinan demokratis menjadi kebutuhan utama organisasi modern karena mampu menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan. Beda dengan gaya otoriter yang cenderung kaku dan satu arah. Kepemimpinan demokratis mendorong keterlibatan, komunikasi terbuka, serta rasa tanggung jawab bersama, sehingga meningkatkan motivasi dan kinerja tim. Dengan demikian, beralih dari kepemimpinan otoriter ke demokratis adalah langkah strategis untuk menghadapi dinamika dunia kerja saat ini dan membangun organisasi yang lebih responsif dan berdaya saing. Baik, itulah paparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.